Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang kedua mata kuliah pemrograman web, untuk pokok bahasan kita kali ini adalah pengenalan bahasa pemrograman. Adapun tujuan dari pembelajaran untuk pertemuan yang kedua ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian bahasa pemrograman. Yang kedua, menjelaskan pemrograman berbasis web. Yang ketiga adalah menguraikan jenis-jenis bahasa pemrograman berbasis web. Kita akan mengetahui ada berapa jenis bahasa pemrograman yang ada pada web. Bahasa pemrograman berbasis web. Mungkin bagi kita, para pemula dalam dunia web, bertanya-tanya, apa sih bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer, yaitu orang yang membuat program atau aplikasi-aplikasi. Itu disebut adalah seorang programmer. Untuk membuat sebuah program atau aplikasi yang dapat memberikan instruksi pada mesin atau komputer. Selanjutnya, lalu pemrograman berbasis web itu apa? Nah, pemrograman berbasis web itu terdiri dari 3 kata yang memiliki arti masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, pemrograman, yaitu proses membuat sebuah program komputer. Yang kedua, berbasis, yaitu berdasarkan pada. Dan yang terakhir adalah web, halaman situs yang menampilkan berbagai informasi berbentuk teks, gambar, audio, video, maupun animasi melalui protokol transfer hypertext atau HTTP. Berikutnya, dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemrograman berbasis web adalah proses pembuatan sebuah program komputer yang berdasarkan pada halaman situs yang menampilkan berbagai informasi bentuk teks, gambar, audio, video, maupun animasi melalui protokol transfer hypertext atau HTTP. Selanjutnya, kita masuki pada pokok bahasan jenis-jenis bahasa pemrograman berbasis web. Nah, terdapat berbagai jenis bahasa pemrograman berbasis web adalah sebagai berikut. Nah, ini perlu kita ketahui. Ada berapa jenis bahasa pemrograman berbasis web itu? Nah, yang pertama itu ada namanya HTML, Hypertext Markup Language. Yang kedua, JavaScript. Yang ketiga, PHP, Hypertext Preprocessor. Yang keempat, ASP, Active Server Packs. Yang kelima, XML. Yang keenam, WML, Wireless Markup Language. Yang ketujuh, CSS. Dan yang kedelapan adalah Ajax. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu HTML, Hypertext Markup Language. Bahasa pemrograman HTML, Hypertext Markup Language, yaitu merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membuat suatu dokumen atau halaman web. Nah, halaman web itu untuk bahasa standarnya itu bisa kita gunakan HTML. Ini yang sangat dasar sekali. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa HTML itu adalah bahasa yang sangat standar, yang mendasar sekali dalam membuat suatu dokumen atau halaman web. HTML itu terdiri dari kode-kode singkat tertentu yang akan ditampilkan oleh
web browser seperti yang sering kita gunakan untuk pencarian, misalkan Google. Kita menggunakan web browser. Selanjutnya, JavaScript. Bahasa pemrograman JavaScript yaitu bahasa script yang dapat bekerja di sebagian besar browser. JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brandon H. Walaupun namanya JavaScript, namun bahasa pemrograman ini tidak ada hubungannya dengan bahasa pemrograman Java. JavaScript dapat digunakan untuk membuat efek reliever, baik gambar maupun teks, dan yang paling utama untuk membuat AJAX atau Ajax. Berikutnya, PHP, Hypertext Preprocessor. Bahasa pemrograman PHP yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penggunaan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Nah, ini kalau untuk pengembangan dari HTML ini bisa kita gunakan PHP. Oke. Berikutnya, bahasa pemrograman berbasis web berikutnya adalah ASP, Active Service Packs. Bahasa pemrograman ASP, Active Server Packs, adalah merupakan script yang bersifat server side yang ditambahkan pada HTML. Nah, ini juga bisa kita gunakan penggabungan untuk pembuatan web pada HTML untuk membuat situs web menjadi lebih menarik, dinamis, dan efektif, sehingga isi dari sebuah website dapat diprogram untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Selanjutnya, XML. Bahasa pemrograman XML adalah bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C untuk membuat dokumen markup, keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. XML didesain untuk menyimpan data secara ringkas sehingga menjadi lebih efektif dan mudah diatur. Berikutnya, WML, Wireless Markup Language. Bahasa pemrograman WML yaitu bahasa markup yang digunakan untuk mengimplementasikan WAP dokumen XML berbasis XML, di mana versinya mempunyai DPD, dokumen tipe definition. WML merupakan analog dari HTML yang berjalan pada protokol nirkabel. Berikutnya, CSS. Bahasa pemrograman CSS yaitu merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Ini untuk agar web kita ini bisa terstruktur. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman, sama halnya dengan Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style. Misalnya heading, subbab, body text, footer, image,
dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas atau file. Yang terakhir adalah AJAX, Asynchronous JavaScript dan XML. Ini adalah perpaduan JavaScript dan XML. Apa itu bahasa pemrograman AJAX? Yaitu AJAX adalah bahasa pemrograman yang membuat web lebih interaktif. Salah satu contoh ini yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu contohnya adalah Facebook, media sosial. Dengan menggunakan AJAX, web ini adalah terlihat lebih dinamis karena tidak semua page terload. Baik, sampai di sini dulu untuk pengenalan pemrograman berbasis web. Kita akan berjumpa lagi dengan video-video berikutnya. Tetap ikuti video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.